Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Kita bertemu di video pembelajaran kita yang pertama. Seperti yang pernah share sebelumnya di penjabaran KI dan KD, bahwa materi kita yang pertama adalah mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang. Nah, KD itu termasuk dalam ruang lingkup dimensi 3 atau bangun ruang. Sehingga sebelum kita mencapai KD yang akan kita tuju, kita akan menjabarkan dulu materi prasyarat, jadi pengertian dasar dari dimensi 3. Yang pertama, apa itu dimensi 3 atau bangun ruang? Nah, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia dikatakan mempunyai 3 dimensi. Nah, dimensi 3 terbagi atas 2, tergantung dari sisi pembentuknya. Jadi ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu contohnya kubus, balok, prisma, limas, dan seterusnya. Sementara bangun ruang sisi lengkung contohnya adalah bola, tabung, kerucut, ya. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita yang berikutnya adalah bangun ruang dengan jenis sisi yang datar. Nah, bangun ruang sisi datar tadi, ya, secara umum bangun ruang itu terbentuk atas 3 unsur, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, apa itu titik, garis, dan bidang? Ya, yang pertama, titik itu merupakan komponen dari bangun ruang yang dia tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai ukuran. Jadi dia tidak berbentuk dan tidak berukuran gitu ya. Biasanya dia digambarkan atau dimodelkan sebagai sebuah titik noktah yang penamaannya kita gunakan dengan huruf besar. Misalnya kalau Anda menyebutkan titik A, berarti menulisnya dot atau titik, kemudian Anda beri nama huruf besar A, B, C, atau yang lainnya. Yang kedua, garis. Nah, sebuah garis itu mempunyai panjang yang tidak terbatas, lurus, tidak tebal, dan tidak ada titik akhirnya. Namun, mengingat terbatasnya bidang tempat gambar, jadi kalau kita gambarkan garis, karena tadi tidak berbatas dan tidak ada titik akhirnya, maka kalau kita gambarkan ini tidak memungkinkan. Sehingga yang kita gambarkan dalam bidang gambar hanya wakil garisnya saja. Jadi garis yang kita gambarkan dalam bidang gambar adalah merupakan wakil garis. Garis hanya mempunyai ukuran panjang, tetapi dia tidak mempunyai ukuran lebar. Bagaimana caranya kita menyebutkan wakil dari garis tersebut? Maka kita menggunakan huruf-huruf kecil P, Q, R, S, L, G, K, dan seterusnya. Nah, garis juga dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik, ya, sehingga untuk penamaannya, kalau tadi kita menggunakan huruf kecil, kalau yang ini kita pandang garis itu sebagai himpunan titik-titik, maka kita bisa memanfaatkan 2 titik untuk memberikan nama pada sebuah garis. Misalnya CA atau BC itu berarti sebuah garis yang titik awalnya C, titik akhirnya A, atau garis yang melewati titik B, titik C. Misalnya seperti gambar yang berikut nih. Ini adalah sebuah garis G. Garis G yang melewati titik A, B, C. Sehingga selain saya bisa memberi nama ini sebuah garis G, maka saya juga bisa memberi nama ini sebagai garis AB, BC, AC, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya adalah unsur bidang. Sama seperti garis tadi, sebuah bidang dapat diperluas seluas-luasnya, tidak ada batasnya, terus ke segala arah, datar dan tidak tebal. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja, yang disebut sebagai wakil dari bidang. Suatu bidang mempunyai ukur panjang dan lebar. Nah,
Bagaimana kita menggambarkan wakil dari bidang? Biasanya wakil dari bidang digambarkan berbentuk persegi atau bujur sangkar atau persegi panjang atau jajaran ginjal. Nah, bagaimana kita menamai sebuah bidang? Ada dua cara nanti menamainya ya. Yang pertama dengan menyebutkan titik sudut dari bidang dengan menggunakan huruf simbol alfa, beta, atau gamma, atau huruf-huruf besar kapital gitu ya, H, U, P, A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini tadi kalau kita menyebutkan dari sudut bidangnya. Nah, sebuah bidang itu terbentuk dari sudut-sudut yang kita beri nama masing-masing sudutnya. Sehingga misalnya ini adalah sebuah wakil bidang, dengan titik sudutnya saya beri nama A, B, C, D, maka saya bisa memberi nama bahwa bidang ini adalah bidang A, B, C, D. Ini bidang apa? Beta, gamma, ini adalah bidang A, B, C, D. Demikian teorema pembentuk dari sebuah bidang. Ya. Yang pertama, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 3 titik yang segaris. Jadi kalau ada 3 titik yang tidak segaris, kita bisa bentuk sebuah bidang. Sebuah bidang dapat ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Ya. Yang berikutnya, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan seperti ini nih. Ya, ada 2 garis yang berpotongan, maka bisa dibentuk sebuah bidang. Sebuah bidang dapat ditentukan juga oleh 2 buah garis yang sejajar seperti ini. Nah, itu tadi adalah pengertian unsur-unsur dari dimensi 3. Nah, yang berikutnya kita akan bahas adalah kedudukan dari unsur-unsur tersebut terhadap unsur-unsur yang lain gitu ya. Jadi, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap titik yang lain. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, titik A terpisah dengan titik B, atau A dan B adalah 2 titik yang berbeda. Kemungkinan kedudukan titik terhadap titik yang lain yang kedua adalah titik B berimpit dengan titik C, atau titik B sama dengan titik C, seperti ini nih. Jadi ini adalah titik yang sama. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama adalah titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Jadi seperti ini nih, titik A terletak di luar garis. Sementara yang ini adalah titik B terletak pada garis G. Artinya titik B dilewati oleh garis G. Ya. Yang berikutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Suatu titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Ya, seperti yang dicontohkan di sini, ada bidang alfa, ada titik A, ada titik B. Ya, kedudukan titik B terhadap bidang alfa adalah titik B terletak di luar bidang alfa. Titik A terletak pada bidang alfa. Nah, yang berikutnya, kalau tadi kedudukan titik, sekarang kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis yang lain, dan kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap garis yang lain ada 4 kemungkinannya. Yang pertama, 2 garis berimpit, artinya 2 garis bersekutu. Ya, persekutuannya ada di sepanjang titik-titik sepanjang garis itu. Yang kedua, 2 garis yang sejajar, dia mempunyai kemiringan yang sama, gradiennya sama. Yang berikutnya, 2 garis saling berpotongan, yang ini ya, gambarnya yang di sini ya, 2 garis saling berpotongan. Nah, ketika 2 garis saling berpotongan, maka persekutuan dari 2 garis itu adalah sebuah titik. Kemudian yang berikutnya, 2 garis saling bersilangan. Nah, bersilangan seperti ini nih. Kedudukan 2 garis bersilangan adalah syaratnya
dia terletak di dua bidang yang berbeda. Dia tidak berpotongan dan dia tidak sejajar. Ya. Yang berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, garis terletak pada bidang, seperti ini nih. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang, jadi di sini bidangnya bidang beta, garisnya adalah garis H. Maka kedudukannya adalah garis H itu sejajar dengan bidang beta. Yang berikutnya, garis menembus atau memotong bidang. Nah, karena garisnya menembus pada bidang, misalnya ini garisnya ada namanya, saya beri nama garis H, begitu misalnya. Garis H menembus bidang gamma. Garis H menembus bidang gamma, berarti titik tembusnya adalah persekutuan antara garis dengan bidang, berupa sebuah titik. Ya, itu tadi adalah kedudukan garis terhadap garis yang lain dan terhadap bidang. Yang berikutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Ya, ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, 2 bidang berimpit, jadi saling nempel satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian 2 bidang sejajar, ini seperti ini. Ya, 2 bidang saling berpotongan. Nah, ketika 2 bidang saling berpotongan, maka persekutuan dari 2 bidang itu berupa sebuah garis. Ya, jadi materi kita yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat pengertian dasar dari dimensi 3 sampai kedudukan unsur-unsur yang ada pada bangun dimensi 3, bangun ruang, ya, dimensi 3. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Jadi, ini saya punya kubus ABCD. Ketika saya memberi nama sebuah kubus, maka harus meletakkan titik-titik ini dalam loop yang sama. Jadi, ini ABCD, yang berikutnya adalah loop yang sama EFGH. Ini adalah sebuah kubus. Yang pertama, Anda diminta menentukan nih. Tadi kedudukan unsur-unsur pada bangun ruang, ya. Titik yang terletak pada garis BC, jadi kedudukan titik terhadap garis, ya. Titik yang terletak pada garis BC adalah ini adalah wakil garisnya. Jadi kalau saya perpanjang nih nggak berbatas nih. Nah, titik yang terletak pada garis BC adalah titik B dan titik C. Gampang ya. Nah, kemungkinan yang kedua, Anda diminta untuk menentukan titik yang terletak di luar garis BC, kedudukan titik terhadap garis, ya. Ini ada garis BC nih. Berarti titik yang terletak di luar garis BC itu ada banyak kemungkinannya nih, yaitu selain titik B dan titik C, yaitu F, G, H, E, D, A. Ya. Yang berikutnya masih kubus yang sama, ya. Ini sekarang kedudukan garis. Anda diminta untuk menentukan garis yang sejajar dengan garis EF. Kita cari garis EF ini, ya. Sejajar itu artinya dia mempunyai kemiringan yang sama. Berarti garis yang sejajar dengan EF itu adalah HG, ya, DC dan AB. Jadi ada 3 garis yang sejajar dengan EF. HG, DC, dan AB. Yang berikutnya, ini masih kedudukan garis, ya, cuman garis di sini adalah merupakan rusuk. Jadi rusuk yang berpotongan dengan rusuk EF. Kembali ke ini nih, garis EF atau rusuk EF nih. Yang diminta sekarang kedudukan 2 garis yang saling berpotongan. Berarti yang bersekutu dengan garis EF ini. Contohnya adalah HE, FG atau GF, sama ya. AE, ya, BF.
Kalau misalnya yang ditentukan garis bukan rusuk, Anda bisa menyebutkan CF juga garis yang berpotongan dengan EF atau DE. Nah, ya DE garis. Tapi kata tadi yang diminta adalah rusuk, berarti yang saya sebutkan tadi ya. Rusuk yang bersilangan dengan rusuk EF masih EF. Cuma sekarang kedudukan yang diminta adalah yang bersilangan. Nah, tadi syarat bersilangan adalah dia tidak sejajar, tidak berpotongan, terletak di bidang yang berbeda. Ya. Jadi ini EF, yang bersilangan tadi adalah yang tidak sejajar dan tidak berpotongan ya. Ini EF, berarti yang bersilangan adalah HD, GC, BC, dan AD. Paham ya? Jadi EF itu bersilangan dengan HD, GC, BC, dan AD. Itu tadi kedudukan garis ya, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Yang berikutnya masih kedudukan bidang sekarang ya. Kedudukan bidang ada tiga kemungkinannya ya, sejajar, berimpit, atau berpotongan. Nah, ini tidak kelihatan ya. Bidang yang sejajar bidang A, B, C, D, ini A, B, C, D harusnya ya. Bidang yang sejajar dengan bidang A, B, C, D. Nah, bidang A, B, C, D adalah bidang alas ini nih. Nah, yang sejajar kemungkinannya ada satu, yaitu E, F, G, H. Kemudian kalau yang ditanyakan bidang yang berpotongan dengan bidang ABCD. Jadi ini bidang alasnya ABCD, perpotongannya dengan mana saja? Berarti cari garis sekutunya dari bidang ABCD, dari bidang alas. Yang mana itu? AD, HE. Nah, dia berpotongan di AD nih, persekutuannya nih. Yang mana lagi? BC, GF. Nah, ini. BC, GF, nggak kelihatan ya ini ya. BC, GF. Terus berapa? Yang mana lagi? HD, CG, yang ini. Yang mana lagi? AB, FE. Ya, bisa juga kalau misalnya kalian cari bidang diagonal, ya. Bidang diagonal itu yang mana itu? AF, GD atau EB, CH, ya, atau HABG. Jadi ada masih beberapa banyak kemungkinan ya. Nah, itu materi kita untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, setelah ini nanti silakan saya akan bagikan link. Anda akan bekerja untuk memahami lebih lanjut tentang materi kita yang pertama, yaitu tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.